Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini semua? Sehat? Sehat. Baik? Baik. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Naya, pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Baik. Jadi siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Ibu absen dulu ya. Ah, Alia Amalia, Hadir. Cahaya Fazira, Hadir. Cut Ashifa, Hadir. Cut Naja, Hadir. Cut Putro Darafona, Hadir, Bu. Cut Zahara Mulyani, Dwi Firliani, Hadir, Bu. Intan Mahera, Hadir, Bu. Khairun Nisa, Hadir, Bu. kemudian Lutfiana Ulfa ya, Maina Ulfa, Hadir. Meliza Syatila, Nailul Andina, Naziratul Ulfa, Hadir. Nifratul Zikra, Hadir, Bu. Nuria Sinta, Hadir. Rizka Safira, Hadir, Bu. kemudian Sylvia Misla, Hadir, Bu. ya. Terakhir ini Ana Atarina. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini anak-anak ibu semua ya. Oke, untuk selanjutnya kita hari ini akan belajar tentang kelangkaan. Ya. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan untuk membangkitkan motivasi kita bersama dalam belajar. Ya. Silakan berdiri dulu. Rahasia aku
Alhamdulillah semuanya masih ingat ya. Jadi baik, kita lanjut dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin tanya dulu. Sudah pernah dengar tentang kelangkaan? Pernah ya. Nah, apa yang sering langka sama kita? SLPG ya. Apa lagi? Minyak goreng. BBM. Jadi sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa itu tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Jadi tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang kelangkaan ya dengan tepat. Kemudian kalian mampu mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan dan kalian nanti mampu menganalisis alternatif atau solusi tentang penyebab terjadinya kelangkaan. Baik, untuk lebih kalian paham tentang materi kita hari ini, coba disimak baik-baik penjelasan tentang kelangkaan ya. Silakan disimak videonya. Kembali lagi bersama Warung Ekonomi. Jadi kan video sebelumnya kita udah mempelajari materi mengenai kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan manusia itu sangat tidak terbatas sehingga terdapat hubungan antara kebutuhan manusia dan kelangkaan pada video yang aku jelasin kali ini. Kan kebutuhan manusia itu jumlahnya sangat tidak terbatas. Jadi, apabila sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang tidak cukup atau relatif sedikit, maka terjadilah suatu kelangkaan. Jadi, yang pertama, pengertian kelangkaan. Apa sih kelangkaan? Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Selanjutnya, kelangkaan terjadi karena jumlah barang dan jasa yang ada relatif sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga akibat dari kelangkaan ini diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Contoh kelangkaan. Pada saat musim kemarau, banyak warga yang kekurangan air untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan air pada musim kemarau itu kan hampir nggak ada ya. Terus contoh lainnya juga kelangkaan minyak tanah menjelang kenaikan BBM. Jadi langka itu jumlahnya barang yang ada relatif sedikit dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan oleh manusia. Dari adanya barang-barang langka ini, kita harus mengeluarkan pengorbanan untuk memperoleh barang tersebut. Dengan terbatasnya barang tersebut, manusia akan melakukan segala cara atau usaha bahkan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkannya. Misalnya mengeluarkan dana, mengeluarkan uang lebih untuk mendapatkan barang tersebut, mengeluarkan tenaga dan mengeluarkan pikiran. Selanjutnya, sebab-sebab kelangkaan. Yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Di tiap wilayah terdapat sumber daya yang berbeda-beda. Ada daerah yang memiliki minyak tanah yang berlimpah, ada yang tidak memilikinya. Ada daerah yang subur bisa ditanami sayuran, ada yang gersang tidak bisa ditanami tanaman apa-apa. Perbedaan sumber daya ini menyebabkan kelangkaan dan untuk mendapatkan sumber daya tersebut memerlukan pengorbanan yang besar. Yang kedua, cepatnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dibandingkan pertumbuhan produksi barang dan jasa akan menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan dibandingkan persediaan barang dan jasanya. Yang selanjutnya, kemampuan produksi yang terbatas.
membuat suatu barang dan jasa mempunyai keterbatasan. Misalnya, tenaga kerja membutuhkan istirahat atau cuti. Selain tenaga kerja, mesin-mesin produksi bekerja dengan kapasitas tertentu. Kalau mesinnya nggak istirahat, maka mesinnya akan rusak. Jadi mesin juga butuh istirahat. Terus yang selanjutnya, perkembangan teknologi yang tidak sama antar negara satu dengan negara lainnya. Perkembangan teknologi di berbagai negara satu dengan negara lain itu berbeda-beda. Di negara maju, perkembangan teknologi berkembang sangat cepat, sehingga hampir semua kebutuhan tersedia. Berbeda dengan negara berkembang yang memiliki perkembangan teknologi yang lambat, sehingga berbagai kebutuhan, misalnya barang, cenderung mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor yaitu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Tadi ya yang nggak tahu arti impor. Jadi impor itu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Yang terakhir, bencana alam. Bencana alam misalnya tsunami dan gempa bumi menyebabkan hancurnya berbagai bangunan hingga menyebabkan rusaknya berbagai sumber daya ekonomi seperti bangunan usaha yang rusak, mesin produksi yang rusak. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya hasil produksi atau terbatasnya kebutuhan, atau yang dinamakan dengan kelangkaan. Kelangkaan ini diakibatkan karena mesin atau bangunan yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau barang tidak ada. Sehingga apabila terjadi suatu bencana alam di suatu daerah tersebut, maka barang-barang kebutuhan untuk hidup tersebut dikirim dari negara lain. Materi selanjutnya, jenis-jenis kelangkaan ekonomi. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA merupakan segala sesuatu yang ada di alam. Sumber daya alam yang ada di bumi ini jumlahnya sangat berlimpah, sangat banyak, bahkan tidak akan habis. Namun, jika dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi eksploitasi yang mengakibatkan sumber daya alam yang tersedia akan habis. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia merupakan kemampuan dari seorang individu yang dapat memberikan manfaat jika dilakukan secara optimal. Dan sumber daya manusia ini dianggap sebagai sumber daya yang langka. Di Indonesia sendiri, sumber daya manusia yang ada itu kan sangat banyak. Pertumbuhan penduduk Indonesia itu sangat banyak. Namun sumber daya manusia yang berkualitas itu yang sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, tak jarang banyak perusahaan Indonesia itu lebih memilih tenaga kerja dari luar negeri. Yang selanjutnya, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal adalah sumber daya yang berasal dari individu dengan tujuan mengembangkan proses produksi. Kelangkaan dari sumber daya modal didasari dengan kemauan dalam diri seseorang, sebab pada dasarnya setiap individu mempunyai kemampuan untuk membuat sumber daya modal tersebut. Salah satu caranya yaitu kemauan yang kuat untuk bekerja keras serta berusaha dan pantang menyerah. Apabila seseorang tidak memiliki sumber daya modal, maka individu tersebut dapat meminjam ke bank agar tidak
kelangkaan sumber daya muda. Yang terakhir, kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Sumber daya kewirausahaan memiliki sifat yang langka. Kenapa disebut langka? Sebab tidak semua orang dapat menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang sukses. Untuk menjadi pengusaha, seseorang harus dapat memenuhi syarat, misalnya memiliki modal dan juga keahlian dalam membangun suatu usaha. Materi selanjutnya mengenai dampak kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga jual. Apabila terdapat suatu barang yang mengalami kelangkaan, maka akan menaikkan harga dari barang tersebut. Jadi kesimpulannya, apabila barang tersebut langka, maka harga barang akan menjadi tinggi atau naik karena jumlah barangnya terbatas. Contohnya, minyak atau bahan bakar yang permintaannya sangat banyak, maka harga bahan bakar tersebut akan meningkat. Materi tentang permintaan dan penawaran akan aku bahas pada video selanjutnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan video yang aku upload selanjutnya, biar kalian itu lebih paham sama materi-materi mengenai ekonomi. Yang kedua, adanya suatu tragedi atau kejadian tertentu. Adanya suatu tragedi atau kejadian yang berlangsung secara berlebihan dari sebuah lahan atau ladang tertentu. Contoh penangkapan ikan besar-besaran yang berdampak mengurangi populasi ikan. Hal tersebut dapat menyebabkan kelangkaan populasi ikan. Yang ketiga, yang terakhir, masalah pada kuota. Salah satu solusi dalam mengatasi kelangkaan yaitu dengan menerapkan kuota. Berapa banyak orang yang bisa membeli suatu barang tersebut. Akibat dari masalah kuota yang dibatasi dalam pembeliannya, maka dapat merujuk ke pasar gelap atau dapat menimbulkan pasar gelap. Sebab untuk mendapatkan barang tertentu, sebagian orang bersedia membayar barang tersebut dengan harga yang tinggi agar tetap dapat memperoleh barang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak dari kelangkaan terhadap masalah kuota yang terbatas yaitu dapat menimbulkan banyaknya pasar gelap. Apa sih pasar gelap itu? Ada yang tahu nggak pasar gelap itu apa? Ya, jadi pasar gelap itu pasar yang ilegal atau tidak sah untuk diperjualbelikan. Jadi kenapa sih nggak sah atau ilegal? Jadi pasar gelap itu bisa jual barang-barang haram kayak narkoba, barang-barang senjata tajam, terus barang-barang curian. Jadi pasar gelap itu nggak ada komunikasi dengan pemerintah. Tujuan dari pasar gelap ini karena mereka menghindari pajak yang diberikan pemerintah serta menjual barang-barang dengan harga yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi harga dari barang yang dijual di pasar gelap bisa sangat tinggi. Materi selanjutnya mengenai cara mengatasi kelangkaan. Berikut terdapat beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang kedua, memelihara sekaligus melestarikan sumber daya alam dengan kontrol yang baik. Yang ketiga, menciptakan alat pemuas baru berupa barang pengganti atau barang substitusi. Yang selanjutnya, meningkatkan pengelolaan dari berbagai macam sumber daya alam sehingga akan lebih bermanfaat untuk kehidupan manusia. Oh iya, Warung Ekonomi itu memiliki Instagram, jadi jangan lupa untuk Ya, tadi
Jadi penjelasan tadi sudah kalian dengar tentang yang pertama, apa itu pengertian kelangkaan, kemudian penyebab kelangkaan, kemudian dampak kelangkaan, dan satu lagi cara mengatasi kelangkaan. Jadi untuk lebih paham tentang materi tersebut, selanjutnya Ibu akan nanti membagikan LKPD, dan kalian nanti membentuk kelompok. Jadi setiap kelompok nanti Ibu kasih satu kasus tentang kelangkaan yang ada di Indonesia, yaitu kelangkaannya tentang minyak goreng, tentang pupuk, tentang LPG, dan tentang solar. Ya. Jadi 4 kelompok itu dengan kasus yang berbeda-beda, tapi nanti pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama, nanti jawabannya bisa berbeda-beda karena kasusnya berbeda. Ya. Jadi sebelum kita lanjut ke materi, kita akan membagi kelompok. Jadi sebaiknya kita melakukan supaya kalian nanti bisa segar, bisa fresh mengerjakan LKPD-nya. Jadi kalian kita bersama akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Oke. Siap ya.
jawabannya tulis di karton. Nanti presentasi ke depan. Itu jawabannya boleh dicari. Kalian kan bawa HP masing-masing, jadi boleh dicari dari berbagai sumber. Ya, nggak harus di buku. Walaupun nanti di buku ada yang ada jawabannya, nanti untuk menambah referensi boleh dicari di internet. Ya. Jawaban yang ada di LKPD jadi ditulis di karton. Ya. Besar kertasnya garisnya. Perhatikan kemarin, ini kan LKPD-nya udah itu lagi. Ini bentuk LKPD, pasalnya dari depan. Kemudian ada ini, ada nama kelompok. Ya, nama kelompok. Karena nanti kita mau presentasi, jadi itu ditulis di atas saja. Setelah judul, nanti di karton itu tulis nama kelompoknya dulu, baru jawabannya. Ya, ini kan ada ya. Nah, ini nama kelompok. Jadi yang di sini yang ingin dicapai itu menganalisis tentang kelangkaan di LKPD-nya, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui LKPD ini. Jadi nanti kalian dapat memberikan solusi terhadap masalah-masalah kelangkaan yang ada di kasus masing-masing. Ya, boleh cari sumbernya dan cari di internet juga boleh. Ini kasusnya. Untuk yang pertama itu tentang apa? Tentang minyak goreng yang langka di Lampung. Kemudian yang kedua tentang pupuk yang langka di Medan. Dan yang ketiga kelangkaan gas LPG di Bali ya. Dan keempat ini kelangkaan solar yang ada di Aceh. Jadi nanti ini pertanyaan ini harus dijawab di LKPD. Sementara untuk presentasi nanti ditulis di karton. Ini ada pertanyaan 1 sampai ke 6 ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, cari dulu jawabannya. Tulis dulu judulnya di atas kelangkaan. Nah,
langsung jawabannya. 1, 2. Paham nggak ya cara tulisnya ya? Pertama tulis judulnya dulu. Ya, dulu tulis judul, kemudian sini nama kelompok, sama terus ini jawaban dari setiap pertanyaan yang ada di sini. Tulis jawaban, nggak usah tulis soal lagi 1, 2 sampai. Ya. Ya. Judulnya apa saja? Enggak apa. Kelangkaan. Judulnya boleh disesuaikan dengan kasusnya masing-masing. Kalau ini yang 1 tadi kelangkaan minyak goreng, ya kan? Kelompok 2 tadi tentang apa, Nak? Kelangkaan pupuk. Ya, kelangkaan pupuk. Kemudian yang ketiga nih, kelangkaan? Iya. Dan kelompok 4 tentang masalah solar. Jadi ditulis judulnya kelangkaan. Akibat peristiwa Ini ada yang udah siap? ada. Di kelompok 4 maju terus terlebih dahulu untuk presentasi hasil kelompoknya. Terus ke depan. Potong dulu nih. Siap-siap ya, kelompok lain menyusul. Ini karena nanti biar nampak. Ya. Siapa yang mau bacakan hasil presentasinya? Kan? Nah, ini perhatikan Nak ya, nanti setelah kawannya presentasi, kalau ada yang ingin bertanya silakan ditanya ya. Oke. Sana lagi Nak. Biar nggak ketutup ini. Geser. Nggak apa-apa, itu tetap mau. Geser aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pelajaran hari ini kita mempelajari tentang kelangkaan. Saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi dari kelompok 4. Yang pertama, waktu terjadinya kelangkaan solar di daerah Aceh adalah pada tanggal 22 Oktober tahun 2021. Yang kedua, faktor-faktor terjadi kelangkaan. 1. Meningkatnya permintaan. 2. Pembelian BBM oleh konsumen secara bersamaan. 3. Keterlambatan pengiriman dari PT Pertamina. Dan 4. Kendala operasional akibat alat transportasi. Ketiga, akibat peristiwa kelangkaan BBM solar. 1. Menurunnya orang yang menggunakan kendaraan yang memerlukan penggunaan solar. 2. Antrian panjang di SPBU sampai 2 jam. 3. Masyarakat kesulitan karena sulit menemukan pengganti solar. 4. Upaya pemerintah mengatasi kelangkaan. 1. Meningkatkan pasokan. 2. Penambahan kuota. 5. Sumber informasi kami adalah Aceh Jurnal. Oke. Udah ya, kawannya udah presentasi. Ada yang ingin bertanya? Halo, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menanggapi atau gimana tentang ini kelompok 4?
menyebabkan solar langka? Baik, terima kasih atas jawabannya. Silakan kasih jawab, Nak. Akibat peristiwa terjadi kelangkaan. Menurutnya orang yang menggunakan kendaraan yang memerlukan penggunaan solar, atau lebih tepatnya mereka akan berganti memilih kendaraan listrik karena itu tidak menggunakan minyak atau BBM. 2. Antrian panjang di SPBU yang berjam-jam sampai membuat orang kelelahan hanya karena mengantri BBM. 3. Masyarakat kesulitan karena sulit menemukan pengganti solar, mungkin kendaraannya menggunakan solar. Baik, terima kasih. Ya. Hanya sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 3 ya, silakan maju dulu. Maju terus. Ya, silakan kelompok 3 nak ya. Ini kita buka di atas ini aja Pak. Buka atas ini aja. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok saya tentang kelangkaan gas LPG. Waktu terjadinya kelangkaan gas LPG Kamis 27 Juli 2023 pukul 14.49 WIB. Faktor kelangkaan: pertumbuhan penduduk, perbedaan letak geografis, kemampuan produksi, dan bencana alam. 3. Menurunnya tingkat produksi, menurunnya pendapatan masyarakat, dan naiknya harga barang-barang. 4. Memberikan subsidi kepada produsen, memberikan subsidi kepada konsumen. 5. Sumber informasi detik baru. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus sekali lagi. Kita kembali ke tempat. Selanjutnya kelompok 1 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami dengan topik kelangkaan minyak goreng. Waktu terjadinya kelangkaan minyak goreng Rabu pada tanggal 16 Februari dan faktor penyebab kelangkaan yaitu kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Safira. Akibat peristiwa kelangkaan, salah satunya menjamur oknum-oknum, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air. Upaya pemerintah mengatasi kelangkaan yaitu jika kelangkaan minyak goreng, upaya adanya kelangkaan adalah menyelenggarakan pasar murah. Informasi yang kami peroleh pada hari ini adalah tentang pengertian kelangkaan, faktor-faktornya, dan lain-lain. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Nailul Andina. Nah, yang pertama, waktu terjadinya kelangkaan yaitu pada hari Sabtu 24 Desember 2022. Yang kedua, faktor penyebab kelangkaan adalah pertumbuhan penduduk, penyalahgunaan pupuk bersubsidi, adanya pihak yang tidak bertanggung jawab, ketergantungan petani pada pupuk anorganik, dan permukaan yang tidak berimbang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nuria Sinta. 3. Akibat peristiwa kelangkaan karena kekurangan alokasi dari jumlah pupuk yang dibutuhkan petani. 4. Upaya pemerintah mengatasi kelangkaan yaitu dengan mengurangi pupuk bersubsidi dari dialokasikan 5 jenis saja, yakni urea, NPK, 2A, SP sampai 36, dan urea namun saat ini menjadi 2 jenis saja, yakni urea dan NPK. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi di sini apa saja yang dapat kita ambil kesimpulan hari ini tentang kelangkaan? Yang pertama apa? Faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan apa saja tadi? Ada faktor bencana alam, ada faktor adanya oknum yang melakukan penyelundupan, apalagi faktor sumber daya manusia dan faktor sumber daya alam, ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan Ibu sudah share ke grup masing-masing, coba dilihat ke akun ke HP masing-masing, ke grup. Itu ada lembar refleksi ya dalam bentuk Google Form. Coba dibuka HP-nya. Coba dilihat, langsung diisi sekarang. Ya. Ibu sebelumnya Ibu ingin tanya, Jadi senang nggak belajar hari ini? Senang. Sudah paham materi yang dipelajari hari ini? Paham. Ibu mau lihat bukti pahamnya, bukti senangnya nanti di Google Form yang diisi di situ. Ya? Tolong dikerjakan. Ini dibuka, nah? Ada? Sesuai yang dirasakan hari ini ya, yang sudah kita pelajari. Oke, pembelajaran kita sudah selesai di sini. Jadi untuk selanjutnya Ibu persilakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini ditutup dengan doa. Silakan dipimpin doanya. Bismillah.